Apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu cemas, apa yang membuatmu sedih dalam sejarahmu? Apakah itu menyangkut dirimu, keluargamu, lingkungan masyarakatmu, atau bangsamu, atau umat manusia di seluruh dunia? Sadarilah dan nikmatilah di dalam dirimu. Kemudian apa yang kira-kira masih berlobang-lobang, harus didandanin, harus diatasi, harus dikasih solusi dan seterusnya, Anda daftari di dalam kesadaran dan ingatan Anda. Selama 1 jam ke depan ini, itu semua Anda lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu disebut satu persatu, cukup diwakili dengan 2 kata, yaitu ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Anda percaya bahwa dari hidung Anda keluar udara, keluar masuk, dan itu muatan-muatannya ditentukan oleh kandungan hati, pikiran, dan kedalaman uluhiyah atau ketuhanan di dalam jiwa Anda, sehingga apapun yang ada di sekitar kita ini akan terkontaminasi secara baik oleh aura Anda dari dalam jiwa Anda. Oleh karena itu saya akan minta waktu mungkin sampai 1 jam untuk berupacara yang kita sebut gerbang wabal itu, yang kita sebut memohon kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, mentawakalkan kepada Allah. Siapa saja yang berbuat kezaliman dalam arti individu, kolektif, sistemik atau struktural, yang tingkat komplikasinya berada jauh di luar ilmu dan kemampuan manusia, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ada keselamatan masa depan bagi anak cucu kita. Mulai tahun 2016 itu, mulai tahun 2016 ini, Allah akan meningkatkan pembalasannya kepada orang-orang yang zalim kepada sesama manusia. Oleh karena itu saya kasih beberapa menit. Kalau Anda membawa air, kalau Anda ingin membawa pulang aura Allah, aura Rasulullah, aura energi la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak hanya kekuatan Allah, tidak hanya kekuasaan Allah, tapi juga sultan. Sultan itu kekuatan rahasia, kekuatan khusus yang ditawarkan oleh Allah di surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan malam hari ini oleh Allah ditaburkan ke area Genduri Cinta Jamaah Ma'iyah Jakarta ini. Jadi semua air Anda ini bukan soal mistik, bukan soal takhayul, ini soal fisika. Karena Anda tahu kalau Anda tidak percaya, Anda ke laboratorium, air yang Anda ambil begitu saja dengan air yang Anda bacain Al-Fatihah dan sebagainya, dia akan mengalami komposisi baru dan kemampuan-kemampuan baru secara alamiah atas perkenan Allah, karena Anda diberi wewenang untuk mewakili Allah di dalam sejumlah atau dalam batas kekuasaan dan kehendak tertentu. Jadi Anda adalah khalifah, Anda adalah mandataris, maka Anda menjadi ba'its, dan kuwatul ba'its fi kuwatil mab'uts, fi kuwatil mab'uts fi kuwatil ba'its. Karena Anda orang yang diutus, maka kekuatan yang Anda bawa adalah kekuatan yang mengutus. Kalau Anda repot, yang paling depan bisa dijejer di paling depan sini airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai kita berupacara, Anda simpan di rumah, jangan cepat dihabiskan, terutama yang belum dapat jodoh ya. Oke. Yang sudah dapat jodoh, begitu airnya kita doain bersama-sama, dia terbuntu kemungkinannya untuk mendapatkan yang lain. Amin ya rabbal alamin.
Oke, anak-anakku sekalian, Anda tahu malam hari ini saya dan Kiai Kanjeng berpakaian resmi Ma'iyah. Meskipun tidak ada aturannya, tidak ada kode etiknya, juga tidak ada undang-undangnya, tapi undang-undang di dalam kesepakatan hati kita bersama. Ini semua teman-teman bersepakat untuk memakai, yo kira-kira resmi ini lah kalau hatinya lebih serius, lebih mendalam itu. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Jadi Anda tahu kita sudah melakukan proses tajribah atau eksperimentasi vertikal kepada Allah. Kita mempelajari berbagai hal. Kemudian kita lahirkan pada tahun 2013 itu doa tahlukah ini. Tapi kemudian kita masih uji coba dan malam hari ini kita lantunkan bersama-sama. Tolong diingat-ingat milik masing-masing ya. Sebab kalau nanti keliru, nanti airnya menolak Anda minum dan akan memberi khasiat yang sebaliknya. Ya, tolong di sana saja, jangan di sini. Tetap di sana. Oke, mohon maaf. Ini doa sangat panjang. Oleh karena itu jamaah tidak kita bebani untuk membacanya apalagi menghafalkannya. Itu cukup di setiap simpul Ma'iyah diwakili oleh 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 terserah sekuatnya. Jadi ada yang berupa doa-doa, ada yang berupa ayat-ayat dan lain sebagainya yang disusun bersama oleh marja kita Syekh Nur Samad Kamba, Cak Fuad, dan saya. Seharusnya Cak Fuad malam hari ini hadir di sini dan itu saya nantikan bertahun-tahun lamanya. Karena saya bersyukur sekali kalau Cak Fuad bisa ke sini karena dia yang menandatangani segala yang pernah kita capai dalam Ma'iyah. Kalau salah menurut Cak Fuad berdasarkan ilmu dan sejarahnya, maka kita juga salah. Karena Cak Fuad di samping karakter dan kesolehannya saya saksikan sejak kecil, juga beliau adalah orang nomor 1 bahasa Arab di Asia, orang nomor 1 bahasa Al-Quran di Asia, karena beliau anggota Dewan Bahasa Arab yang terdiri dari Dewan Bahasa Arab Dunia yang terdiri dari 9 orang, 6 Timur Tengah, 1 Eropa, 1 Afrika, 1 Asia. Amerika nunggu Obama masuk Islam. Nanti dulu. Tapi beliau tidak bisa hadir karena semua penerbangan dari Malang hari ini dibatalkan. Sehingga bagi Cak Fuad insya Allah akan datang 2 hari lagi di Mojopatan di Ma'iyahan tanggal 17 besok lusa malam. Oke teman-teman sekalian, sekarang gini, semua sekarang jangan hilangkan saya. Hilangkan jadi saya sekunder. Sekarang konsentrasi apa yang sudah menjadi bagian dari diri Anda itu Anda lihat, Anda rasakan. Jadi kalau Anda pernah melihat pohon bergoyang kemudian masuk memori Anda, maka pohon bergoyang itu menjadi bagian dari diri Anda, sehingga dia menjadi diri Anda, ngerti ya? Karena dia menjadi bagian dari diri Anda, maka dia menjadi Anda. Anda jadikan dia unik karena dia punya pohon itu, atau kambing disembelih waktu kurban, kemudian dengan kasih sayang tertentu sehingga dia mempersembahkan lehernya tanpa memberontak. Misalnya ya, dia sudah menyatu dengan entitas dan keseluruhan niat suci dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Allah. Kambing itu yang Anda lihat dan mungkin Anda menyembelihnya itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Nah sekarang seluruh yang pernah menjadi bagian dari diri Anda itu Anda jadikan fokus malam hari ini. Apakah di dalamnya Anda punya kebahagiaan? Apakah di dalamnya Anda punya optimisme? Apakah di dalamnya Anda menemukan kekecewaan? Anda menemukan penjajahan? Anda menemukan
keteraniayaan, Anda menemukan bahwa Anda dikucilkan, bahwa Anda difitnah, bahwa Anda tidak difahami, bahwa Anda sunyi, bahwa Anda sepi, bahwa Anda macam-macam apa saja. Sekarang Anda coba menyatu dengan diri Anda sesuai dengan perjalanan sejarah Anda masing-masing. Pasti di dalam diri Anda itu ada Indonesia, sudah menjadi bagian dari kesadaranmu dan menjadi bagian dari cintamu. Ada orang tuamu, ada adik-adik kakakmu, ada suamimu, ada istrimu, ada anakmu barangkali, ada leluhurmu, ada mbah-mbahmu, ada Rasulullah sudah pasti. Semuanya ada, tapi dia Rasulullah di dalam dirimu tidak sama dengan Rasulullah yang itu. Karena yang itu adalah Rasulullah yang itu, yang di dalam dirimu adalah Rasulullah yang di dalam dirimu. Ngerti ya? Anda saya kira sudah cukup cerdas untuk membelah sel-sel sampai yang sekecil-kecilnya. Upamanya saya mengatakan, siapa? Anda sebut satu nama misalnya. Kalau saya mengatakan siapa misalnya? Siapa? Ya Jo Sabrang lah. Upamanya, oke, Ali, ya, baik. Ali bin Abi Thalib, Ali Murtado, maupun Ali Kelandung, wis sapa ae wis. Pokoknya Ali ya. Anda tahu Ali itu ndak ada duanya, gitu ya. Gus Dur ndak ada duanya, Nurcholish Madjid ndak ada duanya, Khairil Anwar tidak ada duanya. Siapa yang lainnya ndak ada duanya? Siapa menurut Anda yang tidak ada duanya? Rendra. Teruskan sampai ilmumu menjadi gelepung, menjadi tepung yang terkecil. Anda sendiri, sip, bagus. Jadi tidak ada yang ada duanya. Dan Anda terusin. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang ada duanya. Apalagi ibumu. Meskipun ada ini mikrofon yang ini mungkin kapasitas dan segala sesuatunya bisa sama speknya, tapi tetap saja mikrofon yang ini bukan mikrofon yang itu. Jadi ini tidak ada duanya, ini tidak ada duanya, wong ini bukan itu. Nah sekarang rambutmu itu jumlahnya mungkin katakanlah 3.500 helai. Itu setiap helai itu tidak ada duanya, karena helai yang itu bukan helai yang sebelahnya. Jadi Allah yang akad tidak akan bisa tidak menciptakan sesuatu yang tidak akad, gitu ya. Maka dirimu itu jangan mau diseragamkan. Tidak ada one man one food sebenarnya. Dirimu itu unik, dirimu itu tunggal. Karena Allah itu tunggal, maka dia menciptakan segala sesuatu tunggal, tidak ada duanya. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 itu administratif saja, gitu ya. Ngerti maksud saya? Oke, sekarang temukan ketunggalanmu itu, kemudian apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu cemas, apa yang membuatmu sedih dalam sejarahmu. Apakah itu menyangkut dirimu, keluargamu, lingkungan masyarakatmu, atau bangsamu, atau umat manusia di seluruh dunia. Sadarilah dan nikmatilah di dalam dirimu. Kemudian apa yang kira-kira masih berlobang-lobang harus didandanin, harus diatasi, harus dikasih solusi dan seterusnya, Anda daftari di dalam kesadaran dan ingatan Anda. Selama 1 jam ke depan ini, itu semua Anda lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu disebut satu persatu, cukup diwakili dengan 2 kata, yaitu ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Ojo bawal. Nek bawal iku iwa, gitu. Ya dzal wabal. Nah, jadi nanti jamaah itu minimum ya dzal wabal, apalkan bisa toh itu. Sebab kalau jamaah ma'iyah yang latar belakang santri, yang santri itu paling 15%, 20%, terus kita suruh ngapalin 40 halaman
Arab melengkung ono kecambai segala macam, pecah ndasmu ya. Jadi saya ingin memperingat Anda, yang ini biarkan dibaca oleh petugas-petugasnya. Petugasnya boleh 1 tok, boleh 2, boleh 3, tergantung. Malam hari ini 4 orang, gitu ya. Nah, Anda sebenarnya nanti kita bersama, sebenarnya yang harus yang sebaiknya Anda hafalkan sebenarnya Bismillahi a'udzubika ya dzal wabal, Bismillahi a'udzubika ya syadidal iqam, Bismillahi a'udzubika ya dzal adli wal qisti, Bismillahi Bismillahi sodakta 5 kali, baru innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Tapi ini pun menurut saya berat bagi jamaah. Utang gak bayar-bayar kon ngapal 05. Dari saya itu teman-teman sekalian, selama hidup saya itu mencari cara supaya Anda mudah dan ringan. Saya tidak akan berat-beratin Anda, gitu ya. Jadi Anda kesini datang kan tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada syarat apa-apa, dan tidak saya ancam-ancam masuk neraka. Saya bahkan optimis Anda masuk surga, gitu kan. Sehingga Allah itu akhirnya nggak tega, ya wis gak popo gitu. Sakno arek-arek iku wis kadung gelem lungguh sampai esuk kan, gitu kan. Jadi saya ingin mempermudah Anda, karena Rasulullah selama hidupnya selalu yasiru wala tu'asiru, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi karena tadi panjang, maka sebenarnya saya kasih 1 kalimat aja, Bismillahirrahmanirrahim ya dzal wabal. Itu pun kalau berat wis ya dzal wabal tok wis, wis enak. Sekarang gini, kedua, alangkah indahnya kalau seluruh bahan mentah dalam sebuah komposisi makanan itu senada, gitu ya. Jadi misalnya lontong sama toge senada enggak? Bisa enggak dicampur, tambahin bumbu bisa ya. Itu kalau lontong dilumuri kopi senada enggak? Nah, jadi kalau bisa wirid, doa atau seluruh persembahan dan komunikasi kita kepada Allah itu juga diurus, tidak hanya kebenarannya, tidak hanya kebaikannya, tapi juga keindahannya. Nah, keindahannya itu membutuhkan estetika nada tadi itu ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan keseragaman nada. Jadi di situ Anda boleh loncat-loncat kemanapun saja asal berada di dalam frame nada. Jadi kalau gado-gado, jangan dicampur gado-gado campur kebab, gitu ya. Jadi nanti nggak enak gitu. Jadi durian tuh enak, tapi kalau durian Anda campur rujak cingur ya nggak enak kan, begitu. Nah, jadi hidup itu begitu lengkapnya, begitu indahnya. Oke. Nah, untuk soal nada ini, maka terus kita tentukan standarnya. Ada lagu yang sangat sederhana, tapi Anda juga tidak harus hafal lagu itu. Dulu enak, tak gampang no, koyok bayi kon. Terus karek ngenyut terus ngono tok wis. Terus gak perlu ngene, gak perlu ngono, gitu ya. Di masjid-masjid Betawi lama dulu, kalau saya sholat malam, sholat isya bareng-bareng mengaji dengan orang-orang kampung dulu, itu mereka sudah punya naluri berabad-abad untuk menciptakan estetika jamaah nada ini. Jadi misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, itu kalau generasi berikutnya kan bareng, dipimpin oleh imamnya terus bareng astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu ya. Di masjid-masjid yang sudah sudah hafal dan merupakan peradaban yang namanya wirid itu, setiap orang wiritan sendiri-sendiri tapi tetap nadanya sama dan wilayah taste-nya sama, gitu. Jadi yang di sana sama semua. Jadi tidak ada yang bareng, tapi seluruhnya itu merupakan jamaah nada, jamaah dari nuansa, jamaah dari dimensi estetik yang sama.
Oke. Nah sekarang nanti kita butuh ya dzal wabal, ya dzal wabal, ya dzal wabal. Tapi Mas Imam, Mas Islamianto nanti akan agak lengkap karena mereka Kiai Kanjeng, agak harus punya kerja yang lebih keras gitu kan. Jadi yang Bismillahirrahmanirrahim ya dzal wabal, Bismillahirrahmanirrahim ya syadidal iqab itu mereka lengkap. Tapi sampean ya dzal wabal, ya dzal wabal tok nggak masalah. Nek ya dzal wabal yo gak iso mingkemo wis pokoke melok ngene. Itu wis gak masalah. Kalau mingkem juga rasa-rasa dalam hatimu. Nek dalam hatimu gak turu. Wis turu wis gak masalah udah. Lah wis enak ara ya. Jadi saya itu ingin menciptakan dan mengaransir semua kemudahan dan kenikmatan hidup supaya Allah meneruskan kemudahan itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Gitu ya, oke.